Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan saya Mediana Suti, mahasiswi PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 3 tahun 2025. Mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syekhudin Zuli Purwokerto dengan NIM 25110408158 pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Gunung Sindu, Bogor. Kelas 7B dengan materi Al-Quran tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, selamat menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Hari ini saya akan belajar hadis sama ibu seperti biasa. Tapi sebelumnya kita akan melakukan menyanyikan lagu nasional
apa yang terjadi di 7 fenomena yang terjadi di surat Asy-Syams itu. Yang pertama adalah di bumi kita itu yang pertama matahari dan cahayanya. Jadi keajaiban matahari dan cahayanya luar biasa nggak? Iya, kamu hari ini kalau misalnya nggak ada matahari itu masih merem ya di rumah. Yang kedua, bulan yang memiliki matahari. Bulan yang memiliki matahari. Jadi bulan itu memang memiliki matahari. Dia tidak punya cahayanya sendiri. Ya, cahayanya dari matahari. Walaupun dia malam hari, dia termasuk adalah bintang. Bintang yang mendapat cahaya dari matahari. Kemudian yang ketiga, fenomena siang. Kemudian fenomena malam. Ada siang, ada malam. Ya, kita nggak usah pakai pilih banyak. Kalau pilih terbatas, itu buatan manusia. Kita mensyukuri nikmat Allah diantaranya ada siang dan malam. Ya, kita nggak usah bersusah payah. Allah sudah menciptakan itu. Bagaimana Dia menciptakan langit seisinya? Ya, ada siang, kemudian matahari menyinari bumi. Bumi itu bisa terang benderang, kemudian cahayanya bisa memberikan manfaat untuk kita manusia yang ada di dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kemudian fenomena malam. Di malam hari itu semua binatang memang Allah menakdirkan untuk istirahat gitu. Dan apalagi kalau di dalam ruangan. Kalau misalnya kamu di dalam ruangan, kalau kamu tidur, ya, fenomena malam ini memang bertujuan untuk kalian semua berada di dalam rumah dan beristirahat. Gitu. Kemudian fenomena lain yaitu langit serta pembinaannya, di mana di langit diciptakan semua benda-benda yang ada di langit, ya, bintang, bulan, termasuk matahari dan planet-planet lain, dan bumi serta penghamparannya. Bumi dan segala isinya, di situ ada makhluk hidup, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, binatang dan lain sebagainya. Yang terakhir, kelewat, kayaknya mesti diulang ya Kak. Halo. Oke, lanjut. 2 peringatan Allah. Ya, peringatan Allah itu jadi di surat Asy-Syams itu Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah. Yang pertama, sumpahnya itu sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Ya, siapa itu? Orang muslim. Ya, di mana jiwa itu yang siapa yang mensucikan jiwanya dari hal-hal yang tidak baik, maka mereka itu orang-orang yang benar. Kemudian sumpah Allah yang kedua adalah sesungguhnya, ya, merugilah orang-orang yang mengotori jiwa itu. Jadi kalau misalnya kalian hatinya tak bersih, ya, nah itu dia akan maksiat
Yuk, bisa lihat? Oke, udah ya. Ya, maka bagus. Baik. Ini mau dihias kan? Oke, bagus. Mana? Iya. Bagus. Iya. Ya teman kalian. Isinya bisa dibacakan surat Asyam. Dibacakan. Oke, stop. Nah, kemarin ada pertanyaan. Allah memberikan manusia itu dua rahmat. Ya, rahmat umum dan rahmat khusus. Ya, rahmat umum itu diberikan kepada semua makhluk, termasuk salah satunya adalah orang kafir. Itu rahmat umum. Jadi Allah nggak pilih-pilih. Nah, itu rahmat umumnya Allah. Ya, orang kafir, binatang, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, begitu. Semua yang ada di bumi Allah kasih rahmat. Ada lagi satu rahmat khusus. Rahmat khusus diberikan kepada siapa? Hanya kepada orang muslim. Nah, jadi jangan takut. Jangan sampai ada pertanyaan juga, Bu, kok apa namanya tuh kita orang Islam katanya dijanjikan bakalan masuk surga, ya. Terus kalau orang-orang kafir bagaimana? Orang kafir itu apa sih? Orang kafir adalah orang-orang yang selain agama kita, Kristen, kita menyebutnya orang kafir ya. Agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya itu, mereka bagaimana, Bu? Apakah mereka tetap dapat rahmat? Tetap, semuanya tetap dikasih hidup, dikasih rezeki, ya nggak? Nah, karena Allah tidak membeda-bedakan rahmat umum itu yang Allah maksud, ya, hanya diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua rahmat khusus orang Islam. Kalau kamu sudah menyatakan Islam, ya, orang Islam tidak sholat, tidak puasa misalnya begitu ya, kamu meninggal dunia, rahmat khususnya itu seperti apa? Kamu tetap bakalan masuk surga. Tapi jangan seperti itu ya. Tetap hisab itu tetap dilakukan. Apa hisabnya? Jadi sisa kubur ada, ya. Tetap pembersihan diri itu ada, gitu. Kemudian ditimbang dulu besar pahala atau dosanya, gitu kan? Iya, di padang mahsyar. Iya. Nah, untuk rahmat khusus kepada orang muslim, nanti semua manusia itu makhluk hidup di dalam masuk ke dalam neraka. Orang-orang kafir itu tetap berada di neraka sampai selamanya, dan orang
pertimbangannya adalah kamu mau cepat atau lama, gitu ya. Kalau kamu banyak melakukan dosa, ya lama, lamaan di dalam neraka. Itu di neraka tuh diapain dulu? Jadi sini sesuai dengan pengakuannya di dunia, nggak sholat. Apa yang paling berat misalnya? Meninggalkan ibadah sholat. Hari ini udah alhamdulillah. Ya, oke. Setelah ini sholat apa? Sholat Jumat, sholat zuhur. Ya, oke. Kalau perempuan sholat zuhur, kalau laki-laki sholat Jumat. Apa bedanya sholat zuhur sama sholat Jumat? Wajib bagi laki-laki sholat Jumat, kalau perempuan sunat. Ya. Terus wajib bagi laki-laki sholat Jumatnya di masjid. Kalau di rumah nanti sholat zuhur. Ya, kalau di masjid sholat Jumat itu apa? Perbedaan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Pertama dia ada motif. Ya, ada motif. Dan rukunnya adalah mendengarkan khutbah motif. Nah, kalau perempuan sholat zuhur 4 rakaat. Kalau laki-laki 2 rakaat. Gitu. Ya, Bu, ada hadis yang mengatakan bahwa 3 kali anak laki-laki nggak sholat Jumat, besoknya dipakai mukena aja. Ya, nah, dosanya besar. Jadi jangan sampai sekali-kali kamu meninggalkan sholat Jumat. Dan usahakan juga setiap sholat wajib juga di masjid. Wajib sebenarnya di masjid. Ya. Baik, sampai di sini semua tugasnya sudah selesai. Bisa tunjukkan kepada ibu. Oke. Baik, kita kumpulkan ya. Untuk minggu depan